tentang implementasi kurikulum pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di sekolah ini menggunakan kurikulum apa? Di sekolah SDN Joko Turunan mengaplikasikan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 dan kelas 5 itu sejak tahun 2021. Kelas 4 dan kelas 2 itu sejak tahun 2022. Dan yang terakhir kelas 3 dan kelas 6 itu sejak tahun 2023. Jadi kelas 3 dan 6 saat ini mengawali pengimplementasian kurikulum Merdeka. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan di dalam kurikulum tersebut? Diintegrasikan melalui kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam modul ajar pada setiap masing-masing mapel. Misalnya pada mapel pendidikan Pancasila, di situ kita menggunakan misalnya ada di situ dimasukkan ke dalam mandiri. Jadi siswa diberikan tugas maka akan melaksanakan dengan mandiri. Apabila ada kegiatan di kelompok, maka pengimplementasiannya yaitu dengan berkolaborasi dengan kelompoknya. Jadi tugas yang diberikan itu secara berkelompok, maka ada kegiatan bergotong royong, bekerja sama dengan kelompok. Lalu dari nilai-nilai tersebut dampaknya bagaimana terhadap perkembangan karakter siswa? Sangat signifikan. Jadi pembentukan karakter pada kurikulum Merdeka ini sangat bagus sekali, di mana siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu sesuai, sangat-sangat bagus ya. Jadi misalnya yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka siswa diharapkan keimanannya, ketakwaannya kepada Tuhan itu semakin tumbuh. Di sini prakteknya setiap hari siswa itu melaksanakan seperti kelas 5 dan kelas 6 itu melaksanakan sholat duha. Kelas 4 dan kelas 4, 5, 6 itu juga melaksanakan sholat zuhur. Dibedakan jamnya ya, dibedakan jamnya karena musolanya itu kecil, jadi tidak muat untuk semua siswa. Untuk kelas 1, 2, 3 itu masih bertahap, masih dikenalkan dengan mungkin cara sholat, doa-doa sholat, kemudian cara berwudu. Jadi masih sesuai dengan ininya, perkembangan pendidikannya. Kemudian untuk kemandirian, semua alhamdulillah siswa di kelas itu semuanya mandiri, menghormati antar sesama teman juga. Insya Allah siswa-siswi SD Joko Turunan itu sudah sangat menghormati dan menghargai sesama teman. Dan ada yang bernalar kritis. Di situ siswa SD Joko Turunan juga sudah dibiasakan untuk problem solving. Jadi untuk pemecahan masalahnya, misalnya kita para guru itu memberikan soal untuk berdiskusi. Jadi mereka bisa memecahkan masalah tersebut dengan berdiskusi. Apabila pelajarannya matematika, misalnya diberikan contoh soal perkalian atau pembagian seperti itu ya di kelasnya Buati, maka soalnya itu diberikan dalam bentuk diskusi, maka mereka memecahkan masalah sendiri, bagaimana pembagian ini hasilnya bagaimana. Jadi ada kemandirian, gotong royong dan sebagainya. Kemudian untuk bekerja sama itu sangat bagus dan kreatif dan inovatif juga, sangat bagus sekali kurikulum Merdeka ini. Jadi semua kelebihan siswa itu dapat tereksplor. Lalu bagaimana membentuk karakter dan etika para guru berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Untuk pembentukan karakter guru ini, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah memberikan contoh dalam bentuk tindakan. Jadi misalnya yang pertama adalah kedisiplinan, kemudian kesopanan, ramah tamah, itu
Bapak kepala sekolah memberikan dalam bentuk tindakan. Jadi bukan hanya apa istilahnya slogan saja, tetapi Bapak kepala sekolah itu memberikan kedisiplinan itu yang utama. Jadi setiap hari apabila kita masuknya jam 7 kurang 10 hari Senin sampai Kamis itu diharapkan Bapak Ibu guru itu sebelum itu sudah harus ada di sekolah. Apabila ada Bapak Ibu guru yang terlambat, maka akan diberikan peringatan, hanya apa itu nasihat apabila ada keperluan atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, itu mohon izin dulu itu. Dan dampak pembentukan karakter dan etika guru terhadap metode pengajaran dan hubungan guru kepada siswa bagaimana? Untuk dampaknya itu sangat baik sekali dan perubahannya itu sangat bagus, karena setiap saat kami untuk saling mengingatkan bagaimana misalnya ada siswa apabila bertemu dengan guru, guru bertemu dengan guru, kemudian guru bertemu dengan kepala sekolah, siswa bertemu dengan wali murid, dengan tamu, itu kami insya Allah sudah memberikan pembelajaran karakter, karena yang terutama kurikulum merdeka ini kita belajar tentang karakter. Apakah di sekolah ini pernah ada kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Berkaitan dengan kasus-kasus nilai-nilai Pancasila itu banyak sekali. Yang kemarin kami lakukan misalnya yaitu memberikan bantuan erupsi gunung berapi juga. Kemudian yang baru-baru ini kami laksanakan yaitu memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang sedang mengalami konflik di Palestina. Jadi kita memberikan bantuan berupa uang atau baju yang layak pakai, itu dikumpulkan kemudian diberikan melalui Korwil. Menurut Ibu sendiri bagaimana tanggapan tentang kasus tersebut, kasus yang ada di sekolah yang pernah terjadi di sekolah itu? Karena ini membawa perubahan yang baik, maka semua permasalahan yang ada yang tadi dicontohkan, yaitu misalnya memberi bantuan kepada pengungsi erupsi gunung berapi, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan, itu menurut Ibu adalah suatu perbuatan yang sangat baik dan semoga dapat semakin dilaksanakan lagi ke depannya, semakin baik lagi. Baik, terima kasih. Cukup segini saja interviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin.